Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Andreas Leonardo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Melalui video ini, saya akan menjelaskan apa itu pendekatan sosiologi hukum dan karakteristik pendekatan sosiologi hukum. Sebelum saya akan menjelaskan apa itu pendekatan sosiologi hukum, pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana sih karakteristik dari pendekatan sosiologi hukum itu sendiri. Yang pertama, karakteristik dari pendekatan sosiologi hukum yaitu memberikan penjelasan atau pencerahan terhadap proses praktik hukum. Pada karakteristik yang pertama ini, dengan adanya pendekatan sosiologi hukum, dapat memberikan penjelasan atau pencerahan terhadap hukum, bagaimana hukum itu terjadi dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum dalam masyarakat. Apakah sesuai atau berbeda atau bahkan bertentangan dengan hukum yang ada di dalam kitab hukum atau hukum yang tidak tertulis yang diyakini dan disosialisasikan dalam masyarakat. Karakteristik yang selanjutnya yaitu menjelaskan mengapa suatu hukum dipraktikkan sebagaimana yang ada dalam masyarakat, apa sebab-sebabnya, faktor apa saja yang berpengaruh, latar belakang, dan sebagainya. Karakteristik yang selanjutnya yaitu menganalisis kebenaran empiris suatu peraturan perundang-undangan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu, serta menilai bagaimana kenyataan hukum tersebut terjadi di dalam masyarakat. Di sini saya akan mengambil pendekatan sosiologi hukum itu menurut Prof. Gerald Burke. Menurut Prof. Gerald Burke, ada 3 pendekatan yang dapat kita gunakan terhadap fenomena hukum di dalam masyarakat, yaitu pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum, pendekatan sosiologis. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan moral terhadap hukum. Pendekatan moral terhadap hukum menegaskan bahwa hukum adalah berakar pada kepercayaan tentang the nature of human being dan juga berdasar pada kepercayaan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Perhatian utama dari pendekatan moral terhadap hukum berfokus pada tuntutan bahwa hukum harus mengekspresikan suatu moralitas hukum umum yang didasarkan pada suatu konsensus tentang apa yang secara moral dianggap salah ataupun benar. Pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan ilmu hukum terhadap hukum. Legitimasi dari pendekatan hukum ini seharusnya bersandar pada kapasitasnya untuk membangkitkan suatu perangkat hukum yang bertalian secara logis atau koheren, yang dapat diaplikasikan baik terhadap tindakan-tindakan individual maupun terhadap kasus-kasus dengan tanpa menimbulkan hal yang bersifat ambiguitas. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan sosiologis terhadap hukum. Pada pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa undang-undang dapat dianalisis mengenai bagaimana undang-undang itu dalam masyarakat dan bagaimana pengaruhnya undang-undang yang sering tidak seperti yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Jika kita melakukan konstruksi hukum dan membuat kebijakan-kebijakan untuk merealisasi pengetahuan dan tujuan-tujuannya, maka merupakan suatu hal yang esensial bahwa kita mempunyai pengetahuan yang empiris tentang akibat yang ditimbulkan dengan berlakunya kebijakan tertentu terhadap perilaku warga masyarakat. Sesuai dengan pendekatan sosiologis, kita harus mempelajari undang-undang dan hukum hanya berkaitan dengan maksud atau tujuan moral etikanya, serta tidak hanya terhadap substansi undang-undang tersebut, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana undang-undang itu diterapkan dalam masyarakat.